George St. Pierre bilang, Khamzat memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hal wrestling, tapi DDP lebih durable dan tahan lama. Yaps, itulah yang dikatakan oleh salah satu di UFC Greatest of All Time, George St. Pierre bersama dengan pelatihnya Firas Zahabi. Sang pelatih bertanya, bagaimana perbandingan kekuatan fisik murni antara Khamzat dan DDP? Namun menurut GSP itu sulit untuk disimpulkan karena memang secara kekuatan fisik mereka memiliki keunggulan masing-masing. Untuk kekuatan fisik yang berhubungan dengan permainan gulat seperti takedown, pressure, dan ground control, GSP menilai Khamzat lebih unggul di sini karena memang sedari awal Khamzat sudah terbiasa dan terkenal dengan kekuatan ground game-nya. Namun jika menilai kekuatan fisik murni secara umum, yaitu tentang power alami di dalam tubuh, GSP menilai DDP memiliki lebih banyak power dalam tubuhnya. Ya, ini bisa dimengerti sih, mengingat DDP memiliki power punch yang cukup berdamage dan juga durability-nya sangat baik. Namun yang mengerikan dari DDP tentu saja adalah gaya bertarungnya. Brendan Schaub mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan bagaimana Khamzat mencari lawan sparring yang benar-benar menggambarkan skill DDP. Yaps, itu bisa dimengerti karena memang mencari petarung yang dipenuhi plot armor dengan gaya goofy seperti DDP tentu akan sangat sulit. Ya, meskipun mungkin hal sama juga terjadi pada DDP sih, karena mencari petarung sparring dengan level gulat seperti Chimaev tentu juga merupakan hal langka. Tapi yang perlu dikhawatirkan DDP adalah karena Brendan Schaub memujinya dan mungkin mendukungnya. Mengapa demikian? Karena biasanya petarung yang didukung Brendan Schaub biasanya kalah dalam pertarungan. Jadi bagaimana menurut kalian? Dricus du Plessis terlihat sangat tenang di press conference UFC 319. Yaps, press conference UFC 319 telah berlangsung kemarin dan jujur saja saya agak kecewa dengan prosesnya. Mengapa demikian? Karena pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan dinilai terlalu biasa dan kurang menambah hype pertandingan, padahal fighter yang ikut bertanding di card ini cukup menarik. Namun, itu bukan hal utama yang menjadi titik kecewa saya, melainkan para supporter yang datang langsung ke press conference. Sebelumnya, mantan juara kelas welter Belal Muhammad mengatakan bahwa banyak fans UFC di Chicago tidak menyukai DDP dengan alasan tertentu, dan karena memang card ini dilakukan di Chicago, DDP mendapatkan cemoohan dan boo yang luar biasa dari para penonton. Tentu saja, boo yang tepat dapat menambah suasana panas dalam interview, tapi sayangnya, boo yang mereka lakukan sudah masuk tahap menyebalkan. Mereka hampir tidak memberikan kesempatan untuk DDP menjawab pertanyaan yang mengarah padanya. Khamzat juga terlihat cukup pasif dalam memberikan jawaban, sehingga atraksi permainan mikrofon tidak terjadi di press conference kali ini. Secara pribadi, saya belum pernah melihat seorang juara mendapatkan boo yang seramai ini, kecuali saat Khabib vs Conor. Namun DDP dengan santai, senyum, dan menertawakan kejadian ini tampak sangat tenang mengenanganinya. Ia tampak sekali tidak panik dan demam panggung dan bahkan menikmati setiap cemoohan yang datang. Namun DDP terlihat agak malas dalam memberikan jawaban dan tidak sebagus biasanya karena memang omongannya sering dipotong oleh para supporter. Terlepas dari siapa yang akan menang besok, saya sangat suka dengan karakter dan mental Dricus du Plessis sebagai seorang juara UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? Michael Venom Page bilang Khamzat adalah favorit di main event UFC 319. Yaps, itu dikatakan langsung oleh petarung yang sangat enak ditonton skill strikingnya, yaitu Michael Venom Page dalam sebuah Zoom podcast bersama Demetrius Johnson. Fighter yang akrab dipanggil MVP ini lebih memilih mendukung Khamzat Chimaev sebagai favorit. Ya, memang normalnya milih Khamzat sih, karena hampir dari segala aspek di atas kertas, Khamzat lebih unggul. Namun yang unik adalah, di balik pilihannya itu, MVP juga memuji kualitas DDP. Beberapa kali sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa dari sisi skill bertarung, DDP sangat biasa saja, tapi entah kenapa dia selalu meraih kemenangan di UFC dan menjadi juara dunia kelas menengah. Memang betul bahwa teknik dan style pertempuran sangat menentukan bagaimana fight berjalan. Namun menurut MVP, DDP telah menunjukkan hal baru bahwa dengan skill random pun, jika satu atau dua pukulan telaknya mampu mengenai lawannya, maka gameplay dan style sudah tidak terlalu berpengaruh, mengingat betapa beratnya otak kita berpikir jika sebuah hantaman keras mendarat ke kepala kita. Tidak perlu pukulan atau tendangan yang cantik dan konvensional, yang perlu hanya yang penting kena. Kalau saya artikan sih, DDP adalah cara bertarung petarung jalanan sejati, tapi masih taat aturan MMA. Hal ini juga pernah dikatakan oleh Khabib bahwa dalam sisi striking pun Khamzat lebih unggul. Hanya saja DDP mampu melepaskan banyak pukulan karena tenaganya setara baterai HP 10.000 mAh dan jika satu atau dua pukulan masuk maka akan sangat berbahaya.
MVP juga menegaskan di berbagai media yang menanyainya bahwa ia masih memegang Khamzat untuk menang karena skill wrestlingnya yang hampir tak tertandingi. Tapi jika DDP sampai menang di match ini, maka ia tidak akan pernah lagi mempertaruhkan uangnya untuk melawan DDP. Tak peduli siapapun lawan DDP saat ini, bahkan jika itu John Jones sekalipun, ia akan memilih DDP jika ia sampai bisa mengalahkan Khamzat saking randomnya seorang Dricus du Plessis. Jadi bagaimana menurut kalian? Dricus du Plessis bilang Khamzat Chimaev akan menjadi lawan terberatnya. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang undisputed UFC middleweight champion Dricus du Plessis dalam sebuah wawancara. Sang host bertanya, bagaimana tanggapan DDP mengenai statusnya yang tidak diunggulkan oleh Bandar atau sebagai underdog dalam match-up melawan Khamzat Chimaev. DDP pun menjawab dengan elegan bahwa ia sudah berkali-kali berada di posisi itu dan pernah 2 kali kalah di sepanjang karirnya dan ia bersyukur belum pernah kalah lagi. Perlu diketahui, meskipun rekor DDP di UFC masih sempurna, tapi sebenarnya ia sudah 2 kali kalah hanya saja di promotor sebelum UFC. Dricus juga tidak mempermasalahkan statusnya sebagai underdog karena di pertandingan sebelum-sebelumnya pun ia juga seorang underdog. Tapi ia juga mengingatkan bahwa ia selalu menang dan menjadi juara. Jadi ia menegaskan bahwa Bandar bukanlah sang pembuat jalannya pertandingan. Tetapi Dricus juga memberikan kredit untuk Khamzat bahwa Khamzat adalah lawan terberatnya sejauh ini mengingat betapa mengerikannya serigala Ceknya ini. Ya memang begitulah seorang juara, harus siap menerima tantangan dari petarung terbaik di divisinya. Sama seperti saat DDP meladeni Strickland dan Adesanya. Dan DDP juga ingin menegaskan bahwa dirinya adalah seorang raja dan akan membuktikannya dengan mengalahkan siapapun penantangnya, tak seperti juara kelas belah yang pilih-pilih lawan. Hal ini juga diapresiasi oleh Khamzat, di mana DDP adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak lari dari dirinya. Jangankan lari, justru DDP yang sedari awal ingin Khamzat is next. Karena itu, Khamzat Chimaev sangat respect dengan juara dari Afrika Selatan ini. Jadi, bagaimana menurut kalian?